semuanya, selamat datang di podcast Panen Karya, di mana ide-ide ditanam lalu dipanen lewat panen karya. Di episode kali ini kita bakal ngobrol langsung nih bareng teman-teman yang mempunyai stand di acara ini, yaitu acara Panen Karya, yang mana yang diselenggarakan di Gedung Kuliah Terpadu 1, yaitu Politeknik Negeri Sambas. Nah, sudah hadir nih bersama kita yaitu Davan yang merupakan perwakilan dari kelas 1B ya? Ya, 1B. Dari program studi teknik multimedia tentunya. Nah, langsung saja kita ngobrol dan selamat mendengarkan. Nah, langsung saja ya, boleh perkenalan diri terlebih dahulu Davan? Ya, boleh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Davan Sufyan dari kelas TMM 1B. Kalau boleh tahu asalnya dari mana nih? Saya berasal dari Desa Serek Makmur, Jalan Rambayan, dan Kecamatan Tekarang. Nah, kalau boleh tahu nih ya, di stand kalian kan ada beberapa karya ya. Nah, karya apa saja sih yang kalian pamerkan tahun ini? Saya hitung dulu ya. Ada poster, ada fotografi, ada animasi, ada game, dan ada majalah. Cover buku juga ada, itu. Wow, ada 6 ya? Ada. Oh, sangat luar biasa ya. Kalau boleh tahu nih ya, dari mata kuliah apa saja sih? Pertama itu animasi, jelas saja dari dasar animasi. Kalau majalah, poster dengan cover buku itu dari DKG, desain visual grafis. DKG, desain grafis ya. Oh iya. Yang ketiga itu ada game dari pemrograman dasar game. Yang majalah ya itulah aja tiga matkul. Oke, nah kalau boleh tahu nih ya, kan stand kalian itu ada di samping stand kami ya juga. Nah kalau boleh tahu itu konsep yang kalian gunakan itu tentang apa sih gitu? Konsep yang kami gunakan itu tentang kapal yang sedang berlayar di tengah lautan. Wow, sangat luar biasa ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih ya, ide awal dari konsep stand kalian itu dari mana sih gitu? Idenya itu dari teman saya yang bernama Medi, karena dia yang mendapatkan inspirasi dari TikTok. Dia yang memberi desainnya itu kepada teman-teman dan menjelaskan ini harusnya begini. Jadi dialah yang pencetus idenya. Wow, sangat luar biasa ya. Luar biasa. Nah, kalau boleh tahu nih ya, ceritakan sedikit nih mengenai proses pembuatan stand kalian. Ceritanya itu saya hanya datang di hari pertama, jadi saya hanya bisa cerita satu hari saja. Oh, baik. Di hari pertama itu saya datang pada hari Kamis, mungkin jam 3 sore kalau saya ingat. Itu teman-teman pada udah ngumpul semua, udah menyiapkan bahan-bahan, dan ya tinggal kami eksekusi. Saya yang tukang gambar, ada yang tinggal membeli peralatan, cat atau segala macam, dan ya teman-teman pada kompak semua. Wow, bagaimana sih cara kalian ya mengatur waktu nih? Oh, kalau hari ini tuh kumpul di sini dan jam segini gitu. Mengatur waktu ya. Ya, caranya itu seperti apa gitu? Kalau tidak salah itu mungkin ada teman yang menyatakan yang chat kepada teman-teman yang lain itu, guys, hari ini kita kumpul di Kalistakos pada jam gini. Dan ya itu dah jadi tentuan waktu. Berarti dari teman ya? Ya, dari teman lagi. Nah, mengenai stand kalian nih, ada nggak sih tantangan yang paling berat deh saat pembuatan atau proses pembuatan stand kalian? Tantangan ya. Sejauh saya amati, tantangannya tidak terlalu bagaimana ya. Mungkin tantangannya sedikit, tapi hampir tidak terasa karena teman-teman pada kompak semua, mau kerja sama semua, jadi ya. Jadi lebih mudah mengerjakan standnya. Wow. Nah, dari semua karya yang kalian tampilkan nih ya, apa sih yang paling menarik atau yang paling menonjol nih dari stand kalian? Yang paling menarik itu ada dua, ada animasi dengan ada game. Wow, animasi apa itu? Animasi itu bebas, ada yang mungkin AMV, animation musik video, ada yang animasi cerita, mungkin ada animasi edukasi.
Salah satunya itu animasi Minecraft, edukasi 3D tentang hoax. 3D ya? Ya, 3D. Buat 3D? 3D. Dari software apa itu? Itu teman saya sudah bilang, itu dari Mind Animation. Mind Animation. Wow, sangat-sangat luar biasa ya. Ya, sangat luar Semester biasa. 1 sudah 3D ya. Dia sendiri yang 3D. Kami semester 3 bertemu 3D itu semester 3. Sangat-sangat luar biasa ya. Nah, kalau boleh tahu nih ya, kan aku dulu saya itu pernah ya masuk stand kalian nih ya. Ya. Terus game itu sangat-sangat menarik bagi saya ya. Ya, Itu kalau boleh tahu softwarenya itu dari mana sih? Dari software apa gitu? Software pembuatan game itu dari Unity. Unity. Ya. Dan ya, ada asetnya dari Google, ada dari Pak Masrur yang memberikan asetnya, codingannya juga Pak Masrur yang memberi dan mengajarkannya. Ini harus bagaimana, ya ini bagaimana. Nah, pada saat pembuatan game kalian ya, Ya. itu dikerjakan kelompok atau per orang? Per orang. Wow, per orang ya? Ya, per orang. Itu kamu ya, Davan ya? Ya, Davan. Nah, Davan ini membuat game apa? Spaceship, tapi mungkin lebih simple. Wow, ada nggak sih kendala yang dihadapi saat membuat game? Kendalanya itu mungkin palingan saya salah coding, ada kompilasi error yang mungkin saya belum tahu, jadi perlu beberapa jam itu untuk menghilangkan errornya itu, dan itu pusing. Oh, pusing banget ya. Pusing, ya. Nah, kalau boleh tahu nih ya, seberapa sulit sih saat melakukan proses pembuatan karya-karyanya? Tadi kan ada beberapa tuh Ya. yang ditampilkan. Ya, ya. Nah, boleh diceritakan sedikit lah gitu, satu-satu. Fotografi mungkin paling mudah karena hanya memoto aktivitas manusia atau aktivitas orang-orang. Jadi ya sehari sudah jadi. Kalau game awal-awal mungkin agak sulit karena belum tahu cara coding dengan cara membuatnya bagaimana. Tapi setelah mengetahui ini cara codingnya begini, satu hari sudah bisa. Jadi oke. Wow. Kalau untuk poster satu atau dua hari gitu saya seingatnya. Jadi ya bisa. Nah, yang paling sulit itu animasi karena saya harus menggambar anatomi, harus coloring, grading, shading dengan lighting, dengan membuat pergerakannya agar sesuai dan mungkin smooth walaupun agak kaku. Kalau boleh tahu animasi Davan ini itu dikerjakan per orang ya? Satu animasi itu dikerjakan 2 orang. Oh, Davan dengan siapa tuh? Dengan Henki. Wow, Henki ya. Ya, Henki. Kalau proses pembuatannya nih ya, animasi ya. Ya. Itu tadi kan sulit kan katanya. Sulit. Seberapa sulit sih gitu? Sulitnya itu karena ada 2 faktor. Mungkin karena ada waktu saya mengerjakan, saya ada kendala sakit sedikit dengan rumah kami jauh. Saat mengerjakan itu memang online, jadi ya begitu. Sangat sulit ya online ya. Sulit tapi masih bisa dikerjakan. Oh, alhamdulillahnya ya Alhamdulillah, selesai. ya. Nah, kalau boleh tahu nih ya, harapan Davan nih ke depannya buat pameran atau panen karya lah gitu. Harapan selanjutnya untuk acara ini mungkin standnya mungkin lebih bagus, lebih meriah, dan katanya juga akan puji pun lebih banyak dan lebih menarik ya. Nah, menurut Davan ya, seberapa penting sih stand di acara panen karya gitu? Menurut saya itu stand itu penting karena apa? Agar pamerannya tidak terlalu sedikit dan jadi lebih beragam. Nah, boleh nggak cerita sedikit nih mengenai standnya itu kayak aksesorisnya menggunakan apa, atau ada selain karya-karyanya yang ditempelkan? Ya, sejauh yang saya lihat itu aksesorisnya itu menggunakan kardus, ada menggunakan kayu, dan juga mungkin ada yang menggunakan kain. Mungkin lebih tepatnya kerudung ya. Oh, kerudung. Ya, Itu kerudung. punya cewek pasti ya? Ya, mungkin kerudung bekas Oh iya. yang mungkin tidak bisa lagi digunakan, jadi didaur ulang, digunakan kembali. Nah, kalau boleh tahu nih ya Davan, mengenai stand kalian lah lagi ya. Ya.
proses pembuatannya itu dikerjakan bareng-bareng kan ya tentunya. Ya, dikerjakan bersama. Nah itu Davan perginya 1 hari aja kan ya? Ya, 1 hari. Itu ada nggak sih teman-teman menginformasikan kayak stand kita kayak gini dan di sini gitu? Ada. Oh tentu ada ya. Ya. Nah boleh deh Davan beri nih motivasi lah buat teman-teman yang di luar sana nih, kayak motivasinya itu untuk teman-teman yang kayak kurang pede nih sama karyanya, kayak karyaku jelek deh gitu. Ya. Bisa. Jadi untuk teman-teman semua yang mungkin agak kurang percaya diri, stay kreatif, stay motivation. Karena karya Anda akan menjadi mungkin salah satu yang menjadi terbaik dan mungkin bisa menjadi terkenal di antara teman-teman yang lainnya. Dan tetaplah berkarya karena seni itu sangat penting. Nah kita kan sudah melakukan pameran itu sudah 4 hari ya dengan ini ya, dan hari. ini hari terakhir ya. Ya, hari terakhir. Nah bagaimana sih perasaan Davan nih? Ini yang pertama kali atau bukan nih? Mungkin bukan yang pertama kali karena SMK itu ada namanya Panen Raya. Wow. Tapi yang agak saya membuat itu adalah karya-karyanya ya. Itu yang karya-karyanya membuat saya kagum gitu. Oh, Karya teman-teman, karya kakak, abang tingkatnya lah ya. tingkat. Jadi Nah. ya menarik lah. Oh, sangat-sangat menarik lah Sangat-sangat tentunya ya. menarik. Nih kalau boleh tahu nih ya, kan kita sudah 4 hari tadi ya. Ya, 4 hari. Bagaimana sih respon dari kakak-kakak tingkat mahasiswa lah ya yang datang ke stand Davan? Awal-awalnya ya respon mereka itu, wah game ini ada rasa agak kaget, agak kagum gitu. Iya bang, ini game. Jadi ini cara memainkannya bagaimana, cara codingannya ini bagaimana, cara kalian membuatnya ini berapa hari. Jadi ada beberapa pertanyaan dari kakak, abang sekaligus dosen yang datang ke stand kami, dan ya itu respon mereka. Mungkin lebih kagum, lebih tepatnya. Wow. Lebih kagum. Kalau boleh tahu nih ya, game tadi ya, Ya, game. itu pengerjaannya berapa lama? Kalau yang punya teman saya itu Azan, mungkin mengerjakannya mungkin seminggu lebih kalau tidak salah ingat. Kalau game saya yang simple itu 1 hari sudah jadi. 1 hari? Ya sudah 1 hari. Itu gimana prosesnya gitu? Prosesnya itu ambil aset yang sudah diberikan, menggunakan coding, setelah itu udah 1 hari jadi. 1 hari jadi. Biasa kan ya, kita kan kalau coding nih ya, itu nggak semuanya benar gitu. Kadang-kadang kan ada yang error gitu. Itu gimana sih cara mengatasinya? Cara mengatasinya itu ya harus paham apa maksud dari codingan itu. Wow, memblowing banget ya. Nah, terakhir nih ya, pesan singkat deh buat teman-teman untuk lebih berani nih buat menampilkan karyanya agar nggak minder gitu. Oh ya, pesan saya masih singkat ya teman-teman, stay kreatif, stay motivated karena karya Anda akan menjadi salah satu yang terbaik dan mungkin jadi lebih terkenal daripada Anda bayangkan. Nah, satu lagi deh yang terakhir nih ya, terakhir banget nih. Ya, last, very last. Ini apa sih sampai lupa ya tadi ya? Ya, silakan dipikirkan dulu. Itu apa sih namanya? Pernah nggak sih Davan itu merasa nih minder gitu, kayak melihat karya teman-teman rata bagus gitu, kayak keren gitu karyaku, masa gini aja sih gitu. Sebenarnya sih ada perasaan kayak gitu, cuman ya saya menghiraukannya karena ya saya sudah berusaha yang terbaik mungkin, jadi saya tunjukkan hasil saya yang sebaik mungkin, dan itu mungkin akan menjadi pelajaran saya harus berkarya jauh lebih baik lagi daripada tahun ini. Wow, sangat-sangat seru banget ya obrolan kita hari ini. Dan dari obrolan tadi kita ketahui bahwa Panen Karya bukan hanya sekedar pameran, tetapi mengenai proses panjang dan kerja tim yang sportif dan semangat berkarya. Nah,
Terima kasih kepada Davan yang merupakan perwakilan dari kelas 1B ya. Ya, terima kasih semuanya. Bertemu lagi di podcast selanjutnya. Oke. Baik, saya Aisyah pamit dan sampai bertemu lagi di podcast Panen Karya selanjutnya dan sampai jumpa. Tetap semangat dan terus berkarya.